Orang Islam banyak yang mengaku Islam, Bang. Banyak. Kadang-kadang siang jadi hantu, kakinya kelihatan. Kecil-kecil kan. Nah, Kadang-kadang yang diambil buat sumur itu satu gini, yang dibuang cuma sedikit. ketika berjamaah, imam salah, maka Dikoreksi. makmum mengoreksi. Belum tentu kita dapat Ramadan yang tahun depan. Betul. Jadi maksimalkan sekarang. Betul. Ngopi, ngobrol penambah iman. Enjoy videonya guys, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan konten ngopi, ngobrol penambah iman. Amin. Alhamdulillah. Bertambah iman. Sekarang sudah bulan Ramadan nih Pak Ustadz nih, malah sudah minggu pertama malah udah selesai Ya. nih. Udah 10 hari Udah pertama mau lah, 10 udah hari. mau selesai ya. Oke Pak Ustadz, ini kita karena bulan Ramadan jadi kita ambil tausiah dulu sedikit Pak Ustadz. Silahkan Pak Ustadz, mungkin buat jangan buat orang yang puasa nih. Kalau bisa yang nggak umum mah mantap nih. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa di ngopi. Ngopi. Ya. Ngobrol Penambah iman. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita iman kita makin bertambah. Amin. Karena sesungguhnya kita tahu bahwasanya hanya orang-orang yang beriman yang bisa menuaikan atau menunaikan panggilan untuk berpuasa ini. Iya. Kalau orang Islam banyak yang mengaku Islam, Bang. Banyak. Kadang-kadang siang jadi hantu, kakinya kelihatan, Gentayangan kakinya. Nggak, kelihatan. gantung ya. Iya, gantung kakinya, badannya nggak ada, ketutup tirai. Padahal Iya, ditanya, iya. siapa Iya, iya. namanya nama Islam, Bang. Itu tiap ini ya fenomena tiap tahun ya. Fenomena tiap tahun. Padahal mereka kalau sadar bahwasanya Ramadan ini bulannya kita meraup pahala. Maka itu dan banyak sekali fadilah-fadilah keistimewaan di bulan Ramadan ini. Terutama ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu rindu terhadap 4 golongan manusia. Ya. Kalau dirindukan istri itu biasa kayak saya gitu ya. Istri saya rindu itu biasa. Ya. Anak saya rindu biasa. Ya, orang tua rindu sama anak biasa. Ini surga rindu terhadap orang-orang tertentu. Waduh. Ya. Nah itu luar biasa ya. Bayangkan saja. Tapi satu kewajaran juga, Bang. Karena sesungguhnya awalnya manusia ini kan penduduk surga. Kalau dilihat dari sejarahnya ya, kan, betul. wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah, kan begitu. Nabi Adam disuruh oleh Allah tinggal di surga. Berarti kalau kita ini keturunan Adam, berarti keturunan orang surga, Bang. Ya, kecuali yang ngomong keturunan Meganthropus erectus, Homo sapiens, ya, betul. Nah, Japanicus. Japanicus, nggak tahu lagi tuh. Ya keturunan yang mana kan? Iya. Kalau kita ini jelas, makanya wajar ketika surga itu rindu. Tapi tidak semua dirindukan. Iya. Ya. Ada 4 saja yang dirindukan surga. 4. Yang pertama tahlil Quran. Tahlil Quran. Tahlil. Ya. Okay. Orang yang membaca Al-Quran. Ya. Yang gemar membaca Al-Quran itu selalu dirindukan surganya Allah. Makanya banyak kalau Ramadan begini orang berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Cuman harusnya jangan cuman Ramadan saja. Tapi sudah
udah kebiasa. Kayak tadi puasa pertama, kayak sudah Iya. terbiasa. Iya, Memang terpacu untuk terpacu ini. untuk mengambil pahala itu kan. Nah, Tapi harusnya kan bukan Ramadan saja. Yang dirindukan surga itu ya bukan hanya di Ramadan terus baca, hari lain handphone Iya. terus, drakor terus. soalnya pengalaman juga kita kan. Iya. Pengalaman juga. Iya, Karena kadang-kadang begitu. kita memang kadang-kadang di bulan biasa suka baca Quran, tapi memang nggak seintens. Nggak seintens. Nah, Tapi bahkan ada bang, kalau nggak Ramadan nggak baca nggak baca Quran bang. sama sekali. Nauzubillah nih kan. Nah ini mudah-mudahan kita umat Islam mulai berubah. Ya, kita kenali Al-Quran, kita baca, kita perhatikan isinya, pelajari isinya, kemudian dijalankan sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Insya Allah pasti dirindukan surga. Yang kedua, orang yang dirindukan surga itu wahif bin lisan. Orang yang menjaga lisan. Lisan itu berat, bang. Ukuran paling mudah. Makanya nanti di akhirat itu lisan nggak kepake. Ditutup. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ditutup lisan kita. Yang ditanya tangan. Ya. Bahkan anggota tubuh yang lain anggota tubuh kita yang berbicara ditanya oleh Allah kan begitu. Nah, ini berat sekali. Makanya lisan kita jangan sampai mempunyai lisan yang suka gibah, suka fitnah, menzalimi orang, berkata kotor, kasar, ya ngomongin orang kasar gitu ya. Kadang-kadang bang, lisan kita ini sering tidak terkontrol. Contohnya banyak kita dengar kalau lagi main game coba. Anak-anak yang main game itu. Orang bilang sekarang tuh toksik. Apa itu? Toksik itu ya berkata kasar lagi. Kalau kita menyadari hadis Rasul itu ada yang indah untuk kita cermati. Bahwasanya al-muslim man salima muslimuna biyadih wa bilisani. Orang yang beragama Islam itu adalah orang yang menjaga lisannya untuk tidak mengganggu saudara sesamanya. Menjaga lisan dan tangannya. Mudah-mudahan tangannya mungkin sekarang ya sosmed ya. Iya, bisa sosmed, bisa menyelakai orang. Bukan hanya membacok, kadang-kadang tanda tangan juga bisa mencelakakan orang. Kan itu terjadi. Makanya harus kita jaga tangan kita. Artinya perbuatan kita sehari-hari jangan sampai mencelakakan orang lain. Itu wa'adul lisan. Kemudian yang ketiga, wa'at'imul ji'an. Memberi makan orang yang lapar. Jo itu artinya lapar. Memberi makan orang yang lapar bukan ketika puasa saja. Ya, apalagi zaman seperti sekarang ini, zaman makin sulit ya. Sedang susah. Banyak orang yang tidak terasa kadang-kadang malu untuk meminta. Mereka untuk mencukupi kebutuhan keluarga begitu sulit. Maka tanggung jawab Islam itu sangat berat. Tanggung jawab umat Islam itu besar terhadap orang-orang yang seperti mereka. Sekarang kan banyak PHK. Memang lagi drop ekonomi. Ekonomi kita lagi susah. Dan ini tanggung jawab kita. Kita tidak boleh diam sebagai umat Islam. Ada sebenarnya bang, bagi orang-orang yang punya kemampuan, maka ada kewajiban 2,5% dari harta zakat yang berupa zakat. Yang itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar tepat kepada sasarannya. Terutama orang-orang yang hidup di bawah garis-garis kemiskinan. Yang jangankan buat makan besok, makan hari ini, mereka bingung berhutang kepada siapa. Ini harus kita perhatikan, terutama tetangga dekat, kerabat. Kita angkat. Karena la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Bukan orang yang beriman kalau ia tidak menyayangi saudaranya seperti menyayangi diri kita sendiri. Jadi kalau ada yang tidak mampu, hendaknya kita bersama-sama berjibaku untuk membantu. Yang keempat, wasaumu Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan.
Hebatnya Ramadan ini Bang, sampai dipilih oleh Allah bentuk ibadahnya. Kalau ibadah lain orang bisa melihat. Tapi kalau ibadah puasa ini yang tahu kita dengan Allah. Iya betul. Ya, ada orang makan di kamar mandi, ya, dikunci pintunya, Jadi ketawa nggak ada sendiri. yang tahu. Iya, Yang iya. tahu siapa? Kita dengan Allah. Makanya dengan Ramadan ini, Setelah zaman dulu waktu kecil-kecil kan, nah, kadang-kadang yang diambil buat kumur itu satu gini, yang dibuang cuma sedikit. nah itu yang begitu itu kan masih kecil. Iya, Kalau sekarang ini Bang, pasti sama semualah, beda-beda versi aja. kalau sekarang ini banyak orang yang seringkali Terang-terangan. terang-terangan bahkan, ya seakan-akan Allah tidak melihat. Iya. Nah, ini kan berat. Makanya harus betul-betul disadari. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisuhu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah betul-betul menciptakan manusia dan mengetahui apa yang ada dalam bisikan hatinya. Karena sesungguhnya penguasaan Allah, penglihatan Allah, dan segalanya bagi Allah yang maha itu lebih dekat dari urat leher manusia itu sendiri. Maka ini harus diperhatikan, jangan sampai kita puasa-puasa tapi nilai ibadah puasa kita tidak ada. Mudah-mudahan kita yang berpuasa akan dirindukan surganya Allah. Amin. Kita yang selalu berderma dirindukan oleh surganya Allah. Yang mampu menjaga lisan dirindukan surganya Allah. Amin. Dan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, memperhatikan isinya, menjalankan Al-Quran, insya Allah dirindukan surganya Allah. Amin. Jadi Amin. begitu Bang tentang Ramadan ini. Dan masih banyak amalan-amalan sesungguhnya di bulan Ramadan yang bisa kita lakukan. Seperti qiyamul lail, i'tikaf. Pokoknya perbanyak ibadah. Mumpung ada kesempatan buat kita. Ya alhamdulillah Pak Ustadz nih sudah kasih tausiah sebentar ya. Oh ya nanti sekarang ngomongin tadi sedekah di bulan Ramadan ini ada di tempat kita, sebenarnya di tempat-tempat pemirsa juga di masjid-masjid silahkan untuk bersedekah, tapi kita juga di sini ada tahap 3 pembangunan Masjid Al-Nusra, renovasi. Renovasi. Jadi kalau yang mau Al-Nusra. ada kelebihan rezeki silakan bersedekah atau berzakat. Ya nanti saya tampilkan di sini bulan Ramadan tadi kan sedekahnya. Benar-benar orang lipat gandakan dilipat ganda dan dipacu untuk berderma tadi, bersedekah. Bisa ke sini guys. Nah, terus kita lanjut nih saya jawab nih Pak Ustadz nih. Saya sudah rangkum nih sebelum ke sini ketemu Pak Ustadz. Saya sudah rangkum nih dari penonton-penonton di sini nih. Gimana nih? Dan termasuk pengalaman saya nih. Gimana? Pertama Pak Ustadz nih pengalaman saya dulu. Ini mengenai sholat sunat tarawih. Ya Kalau mulai. yang biasa-biasa mah udah ini saya fikihnya aja nih. Kalau kita sholat wajib, kalau andai kata kita sholat sunat kan kalau salah kita tinggal mengucapkan subhanallah untuk mengkoreksi imam. Bisa kurang jumlah rakaat, bisa lebih. Atau ada juga yang biasanya orang sholatnya 4, ada yang 2. Nah kan kadang-kadang dia niatnya niat 4 nih. Saya gabungnya rangkum ya semuanya ya. 4 taunya 2. Nah itu gimana Pak Ustadz? Nah, terus masalah salah tadi gimana? Apakah kita di sholat sunat itu bisa juga mengatakan subhanallah atau toh ini sholat sunat ya udah nggak usah diiniin. Dan yang paling utama apakah yang di depan itu yang harusnya lebih paham gitu daripada saf-saf di belakangnya. Nah, silakan Pak Ustadz. Sholat itu kalau imam salah maka makmum mengingatkan. Walaupun sholat sunat. Walaupun sholat sunat. Kalau berjamaah. Kalau sendiri walau kalau nggak tahu. Kalau sendiri mah nggak usah di ini nggak Kalau berjamaah maka makmum itu kan bukan sholatnya yang dilihat, tapi jamaahnya. Ketika berjamaah ada imam keliru, maka makmum mengingatkan.
Dan yang berhak mengingatkan itu sebenarnya yang paling dekat dengan imam belakangnya supaya tidak gaduh. Makanya yang belakang itu harusnya yang tahu. Ya, yang tahu tentang hukum, bacaannya Bacaan yang lebih tahu hafalannya ya. Tahu ya. hukum jadi imam ya. Nah, betul. Kalau umpamanya tiba-tiba imamnya batal, ya kan? Maka yang belakang bisa langsung masuk ke depan. Tapi kalau tiba-tiba yang belakang anak kecil yang nggak tahu apa-apa, bisa melompat-lompat gitu kan. Nah, ini maka untuk berikutnya kalau ada sholat-sholat sunnah itu yang di belakang imam, itu sebaiknya yang diutamakan gitu, yang betul-betul paham tentang sholat. Jadi harusnya mengatakan subhanallah. Harusnya subhanallah dikatakan. Mohon maaf saya potong Ustaz. Kalau untuk sujud sahwinya, ini kan bukan wajib sholat sunat. Atau gimana hukumnya? Apakah dia diulang semua atau kalau udah tahu salah gitu? Jadi kalau umpamanya salah ya diulang harusnya. Diulang? Iya. Bukannya harus sujud sahwi enggak? Enggak. Cuman kalau nggak diulang pun nggak apa-apa. Kalau nggak diulang nggak apa-apa, namanya juga sholat sunnah. Kecuali wajib. Jadi balik ke hukum asal. Hukum asal. Sholatnya sholat sunat ya. Sudah. Jangankan begitu, tiba-tiba sholat tarawih cuma 2 rakaat bang. Entah ada apa kita nggak tahu. Dapatnya cuma namanya qiyamul lail. Ya, ada 2, ada 4, ada ya kalau sunnahnya sampai 23 dipersilahkan. Oleh keumuman hadis qiyamul lail, masna. Ya, betul. Nah ini jadi tidak, kalau sunnah tidak terlalu bermasalah dalam hal itu. Tapi yang penting kan perlu digarisbawahi, ketika berjamaah imam salah maka makmum mengoreksi. Dan caranya yaitu kalau harusnya laki-laki di belakang itu ya, membaca subhanallah. Kalau perempuan tepuk tangan, tapi bukan tepuk tangan begini. Kalau saya rasa sih mendingan udah ke laki-laki aja, nggak usah tertutup. Umpama gitu. Masa iya laki-laki sebanyak itu nggak ada yang ngingetin. Enggak, umpamanya imamnya perempuan. Oh, sholat jamaahnya jamaah perempuan. Iya kan, pemisah kita ini ada yang perempuan juga bang. Sholat imamnya perempuan, ya kan. Jangan subhanallah juga, ada aturannya. Ketika makmum perempuan, imam perempuan, maka cukup dengan bertepuk tangan, tapi bukan tepuk tangan begini. Itu mendidong. Nah, iya, atau bukan tepuk pramuka. Iya. Begini maksudnya. Menepuk lengan. Iya. Nah, ini. Itu apakah ini kayak tadi yang paling depan saf depan doang apa semuanya begini? Yang paling depan aja. Depan imam jamaah perempuan juga. Betul. Oke. Apalagi kalau yang salah itu rukunnya. Jadi mau sholat sunnah kan mau wajib, kalau rukunnya salah ya itu batal. Cuman hukumnya itu ngikutin hukum asal. Kalau batal yang wajib harus diulang. Ya. Atau di kurang rakaat harus sujud sahwi. Ya betul. Kalau sholat sunat mau harus diulang atau enggak diulang pun nggak apa-apa. Karena balik hukum asal. Betul. Alhamdulillah dapat lagi ilmunya. Ini ada tambahan lagi Pak Ustaz. Ini masalah niat. Nah, tiba-tiba ada makmum misalkan yang masbuk, dia belum sholat isya. Kan kadang-kadang begitu tuh. Tiba-tiba dia nggak ngeh bahwa itu imam sedang sholat tarawih. Nah, itu dia niat untuk sholat isya gitu. Nah, itu gimana tuh? Banyak terjadi kayak gitu juga. Lanjutkan. Maksudnya gimana lanjutin itu? Imam pasti lanjutin, nggak mungkin batal kan imamnya. Ya, masbuknya tadi terus saja dengan sholat dia. Yang niat sholat isya tadi. Iya, dengan sholat dia gitu. Jadi masuknya dia ke hukumnya sholat tarawih atau sholat isya? Ya sholat isya sesuai niat dia. Nah, jangankan begitu, umpamanya nih dia tahu. Kan tadi kan nggak tahu kasusnya nih. Kalau tahu nggak boleh berimam kepada orang yang sholat sunnah. Jangan. Oh gitu. Ini karena nggak tahu kalau boleh. Tahu boleh. Nah, karena ketidaktahuan. Iya. Cuman kalau dia tahu, ya jangan. Nah, hukumnya gimana? Sholat dia sendiri dulu baru ngikut tarawih atau gimana? Ya sholat dia sendiri lah. Sholat wajib dulu isya. Sholat wajib dulu baru sholat tarawih. Nah, baru ngikut. Karena balik lagi ke hukum tadi. Hukum tadi. Kalau tarawih bisa dua rakaat, terserah aja ngikut kan. Mau sendirian juga nggak apa-apa. Nah, benar. Terus begini juga umpamanya nih. Nah itu kan kasus sholat kejadiannya begitu. Umpamanya ada orang lagi sholat sunnah sendirian. Tiba-tiba kita datang. Ya, kita nggak tahu kalau dia itu sholat sunnah.
Main gaplok aja, Ya, gaplok, ya, main tepok main aja. Oh, kalau main. kalau sama temen mah karena Ya, bercanda, mendorong main. aja ya. Langsung mah- kita di pinggir, ya sholat. Sebenarnya Pak Ustadz ya, saya juga pernah dengar kayak begitu, kita potong nih ya. Iya. Sebenarnya nggak perlu ditepok sebetulnya. Kita Sebetulnya menempel ke dia terus nempel kita dia udah takbiratul ihram, ya sudah paham dia paham harusnya. dia harusnya. Nah, Betul. Dan tidak boleh dilarang, Bang. maksudnya ditolak gitu. Iya, ditolak. Jangan. Karena ada Bang, kadang-kadang orang keliru ketika dia melaksanakan sholat sunnah, ada tiba-tiba orang mau berjamaah dengan kita tolak, itu salah. Umpamanya di perjalanan yang suka begitu tuh. Ya langsung aja sholat ikutin. Nah, niat kita sudah betul. Pahala kita sudah dapat pahala jamaah. Insya Allah. Jadi hukum tadi benar sebenarnya dia nggak usah diulang lagi sholat isanya. Bisa. Oke, langsung aja. Nah, kecuali dia tahu, kalau dia tahu dia harus sholat isya dulu. Saya mau sholat isya, tapi saya ngikut imam, ya tidak ada. Tidak ada kaitannya. Iya. Baik, Atau cukup? ada sedikit hal yang mungkin menguatkan Oke. saja bahwasanya puasa kita itu sebenarnya dalam rangka kita untuk lebih taat kepada Allah. Iya. Jadi kalau kita nggak puasa berarti nggak taat. Iya. Benar kuncinya itu. Dan kalau kita mau nggak puasa ya berarti bukan orang yang taat itu. Kemudian yang kedua, puasa itu terus terang melatih kepedulian terhadap sesama. Yang tadi saya cerita ya. Bukan hanya kasihan Bang sama orang, tapi ngerasain bagaimana lapar dan haus. Sehingga timbul kasih sayang. Yang ketiga, puasa itu insya Allah menjadikan orang diampuni dosanya. Amin. Karena sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ila Ramadan, kafaratun. Sebagai penutup dari dosa-dosa kita. Insya Allah orang-orang yang menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya akan diterima di sisi Allah dengan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin boleh diminum. Boleh Pak Ustadz. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahin nih ya guys ya. Belum tentu kita dapat Ramadan yang tahun depan. Betul. Jadi maksimalkan sekarang. Betul. Iya kan? Benar kan? Berapa saudara kita, berapa teman kita yang sudah tidak ikut Ramadan tahun ini. Nah gitu. Jadi buat motivasi kita semua. Oke kan? Nah, Siap. Baru kita ngopi puasa. Oke. Terima kasih. Pemirsa, kita ketemu lagi nanti di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.